Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novan Ramadhani, nomor induk mahasiswa 2108101191. Di sini kami dari kelompok 3 MK Masail Fikiyah mengambil pokok pembahasan yakni Euthanasia. Sebelumnya teman-teman ada yang tahu euthanasia itu apa? Atau kita pikir atau jadi sebenarnya apa ya euthanasia itu? Untuk lebih tahu selengkapnya, mari simak video kali ini. Secara etimologis, euthanasia berarti kematian dengan baik tanpa penderitaan. Pengertian secara sempit. Secara sempit, euthanasia adalah tindakan menghindari rasa sakit dari penderitaan dalam menghadapi kematian. Lalu, pengertian secara luas, euthanasia adalah perawatan yang menghindarkan rasa sakit dalam penderitaan dengan risiko efek hidup diperpendek. Nah, dari pengertian yang dijelaskan, dapat kita artikan bahwa euthanasia adalah dokter mengambil suntik mati kepada pasien dengan permintaan pasien atau izin keluarga. Itu dikenal dengan euthanasia aktif. Atau dokter menghentikan pemberian obat kepada pasien atas izin keluarga, atau kita sebut euthanasia pasif, karena keluarga tidak sanggup lagi melihat penderitaan si sakit bila dibiarkan terus-menerus dalam keadaan seperti itu. Euthanasia aktif adalah perbuatan yang dilakukan secara aktif oleh dokter untuk mengakhiri hidup pasien yang dilakukan secara medis. Biasanya dilakukan dengan menggunakan obat-obatan yang bekerja cepat dan mematikan. Dan euthanasia aktif dilakukan dengan menghentikan segala alat-alat membantu dalam perawatan, sehingga jantung dan pernafasan tidak dapat bekerja lagi dan akan berhenti berfungsi. Atau memberikan obat penenang dengan dosis yang melebihi yang juga akan menghentikan fungsi jantung. Euthanasia pasif adalah perbuatan menghentikan atau mencabut segala tindakan atau pengobatan yang perlu untuk mempertahankan hidup manusia. Euthanasia pasif dilakukan bila penderita gawat darurat tidak diberi obat sama sekali, sehingga pasien diperkirakan akan meninggal setelah tindakan pertolongan dihentikan. Selanjutnya yaitu euthanasia volunteer adalah secara sukarela, adalah penghentian tindakan pengobatan atau mempercepat kematian atas permintaan sendiri. Ada kalanya hal ini tidak harus dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari pasien atau bahkan bertentangan dengan pasien. Selanjutnya, euthanasia involunteer adalah secara tidak sukarela, adalah jenis euthanasia yang dilakukan pada pasien dalam keadaan tidak sadar yang tidak mungkin untuk menyampaikan keinginannya. Dalam hal ini, dianggap keluarga pasien yang bertanggung jawab atas penghentian bantuan pengobatan tersebut. Lalu, bagaimana pandangan hukum Islam dalam menghadapi euthanasia? Kali ini saya menghadirkan penceramah karismatik dari Cirebon, yakni Buya Yahya, akan menyampaikan tentang hukum euthanasia. Berikut adalah penjelasannya. Yang punya saudara atau anak atau orang tua yang sakit seperti itu, Anda jangan sombong. Yang mempunyai nyawa adalah Allah. Kata dokter memang tidak akan bisa bertahan hidup kecuali dengan alat. Kalau dicabut langsung meninggal, ibaratnya begitu. Nggak ada harapan hidup. Itu kan menurut ukuran medis. Maka haram untuk diselesaikan. Berarti membunuh. Biarkan Allah yang mencabut nyawanya. Bukan Anda yang menjadikan sebab kematiannya. Tidak boleh. Tidak boleh mendahului Allah itu. Haram dan dosa. Seperti membunuh itu. Banyak orang yang dikatakan mati, hidup lagi ada kok. Bahkan dikatakan mati dia. Jantungnya berhenti dalam waktu yang lama, diduga meninggal dunia. Bukan sekedar koma seperti mati, ternyata hidup masih ada. Apalagi kalau masih koma. Jangan mendahului Allah, nggak boleh. Itu membunuh, hukumnya dosa. Apalagi seorang anak durhaka. Seorang anak durhaka nggak boleh. Bahkan kadang dengan bahasa kasih sayang, ibuku kok kelihatannya sakit banget.
Diusulkan sama dokter, disuntik saja biar mati. Apa katanya? Iya, saya nggak tega dia sakit. Nggak, sakit akan jadi pahala besar di hadapan Allah. Jangan bunuh dia. Tidak boleh. Dokter pun kalau Anda seorang dokter jangan lakukan itu. Tapi harus jangan Anda yang melakukan. Biar yang lain yang melakukan kesalahan. Jangan sampai Anda mengambil kesalahan tersebut. Sebagai seorang anak jangan. Permasalahannya kadang-kadang biaya dan sebagainya. Ketahuilah bahwasanya yang Anda bayarkan untuk ibundamu adalah akan dilipat gandakan oleh Allah. Apa enggak senang ditambah rizkinya? Akan jadi pahala melimpah. Selagi untuk ibunda dan ayahanda jangan khawatir. Allah akan ganti yang memberi Allah. Jika kita berikan untuk Allah akan diganti oleh Allah. Yakin. Tapi jangan lakukan pembunuhan kepada ibundamu. Ayahandamu jangan. Tidak boleh. Dan haram hukumnya. Haramnya dua macam itu. Membunuh orang, yang kedua mendahului Allah. Seolah-olah apa? Sudah tahu dia bakal mati. Itu kan prediksi dokter. Kita pernah ketemu dokter prediksi orang seperti itu hidup lagi kok. Nggak ada masalah. Allah beri kesembuhan. Ya, semoga Allah menjauhkan kita dari berbuat zalim. Yang sakit diberi kesembuhan. Yang sehat semakin sehat. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian penjelasan video dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.